Welcome back to channel Papitan bersama saya James Siregar. Kembali lagi ya, saya akan membacakan sebuah cerpen lagi. Ini masih cerpen tentang percintaan, tentang pengagum rahasia dan pokoknya pendengar semuanya pasti akan menikmati ceritanya. Oke, sebelum kita lanjut ke ceritanya, teman-teman jangan lupa untuk subscribe, like, comment and share sebanyak-banyaknya, oke? Ada seorang guru yang ku kenal, guru yang paling kukagumi dan paling aku sayang. Rustiana namanya. Beliau adalah motivasiku, sesosok wanita yang tangguh dan terhormat. Aku memanggilnya Bunda. Dalam dirinya, kata pacaran tidak ada. Terlihat dari kisah cintanya. Dulu, mari kita berjanji bahwa kita tidak akan pernah pacaran sampai lulus SMA, kata salah seorang dari 3 siswa SMA kelas 1 itu. Di atas gedung sekolah, di bawah sinar bintang gemilang, 3 siswi itu berjanji untuk tidak pacaran sampai mereka lulus. Mereka pun sanggup untuk melaksanakannya. Aku heran. Mereka adalah murid yang baru lulus SMP, tapi sudah memiliki pemikiran seperti itu. Pasti bukanlah sembarangan orang yang bisa melakukannya. Mungkin terlintas hanya untuk saat SMA, tapi bukan bagi bundaku. Sampai kuliah pun dia masih melakukan hal yang sama. Kisah ini berawal dari kedatangannya seorang perempuan yang tidak dikenal ke rumah Bunda Rustiana. Apa ini rumah dari Mbak Rustiana? Iya, benar. Bisa kita bicara sebentar, Mbak? Boleh, silakan masuk. Perempuan itu lebih muda dari Bunda. Terlihat dari paras mukanya dan pakaiannya. Tiba-tiba saja perempuan itu tertunduk dan mendekap kaki Bunda yang sedang duduk di kursi dengan menangis sejadi-jadinya. "Kamu kenapa?" tanya Bunda. Bunda semakin bingung dengan perempuan ini. Dia tidak kenal sama sekali. Lalu tiba-tiba datang ke rumah dan sekarang dia menangis. Aku mencintainya. Sungguh mencintainya," kata perempuan itu tersendat. Bunda semakin bingung. Apa maksud dari perempuan ini? Lalu dia menyebutkan nama, sebut saja Rifki. Sekilas Bunda langsung paham maksud dari wanita ini. Kenapa dia kesini? Ada apa? Dan dengan maksud apa perempuan ini rela datang jauh-jauh untuk hanya bilang dia suka dengan seorang lelaki? Rifki adalah partner Bunda berdakwah di kampus. Dia adalah ketua dari organisasi yang dijalani bersama. Begitu juga Bunda. Dia juga yang memegang dari pihak aktivis wanita. Ironisnya, mereka berdua saling suka, tapi tak saling mengatakan. Mereka berdua saling menjaga hubungan, tidak ingin niatan dakwah mereka yang suci ternodai hanya karena cinta. Namun tidak bisa dipungkiri, setiap hari bertemu, berdiskusi dan merencanakan berbagai strategi bersama membuat dua insan tersebut saling tumbuh cinta di dada mereka. Terlihat dari cara SMS si laki-laki kepada Bunda. Sangat berbeda dengan yang awal pertama jadi partner. Mulai ada basa-basi yang tidak penting dan Bunda tahu kalau lelaki itu suka dengannya.
namun tak ingin menurunkan izzahnya. Akhirnya Bunda memendam rasa suka itu. Biarlah kelak suatu hari nanti dia menjadi cinta yang hakiki dengan mencintai yang benar-benar sudah miliknya. Perempuan yang tidak dikenal itu pun mengaku bahwa dia adalah adik kelasnya. Dia mendatangi rumah Bunda karena tahu orang yang paling dekat dengan lelaki yang dia sukai cumalah Bunda. Dan berceritalah perempuan tersebut bahwa dia siap untuk menjadi istrinya. Dia ingin Bunda agar membantu mengatakan rasanya kepada lelaki idamannya. Perempuan itu tidak tahu bahwa dalam dada Bunda terasa sesak setelah mendengar semua hal yang disampaikan. Dilema antara tetap bertahan atau merelakan. Andai Bunda bilang kepada lelaki tersebut, "Aku juga suka," mungkin itu sudah akan menjadi hal yang paling membahagiakan dalam hidup. Bertemu jodoh yang ia suka dan dia juga suka dengannya. Kurang apa lagi coba? Tapi bundaku tidak seperti itu. Sedih? Pasti. Dia seorang perempuan. Galau? Mungkin saja iya. Namun mungkin ada hikmah yang lebih baik dari semua cinta ini. Mungkin yang sulit untuk melepaskan adalah karena lelaki tersebut adalah termasuk lelaki yang soleh. Dari dia memimpin, saat kumpul dan berdiskusi dengan lawan jenis, dia tak pernah memandang kepada lawan diskusinya. Hebatnya lagi adalah ketika azan sudah dikumandangkan, dia langsung beranjak dari semua aktivitasnya. Meskipun itu adalah suatu yang mengenai pekerjaannya. Sepenting apapun dia tinggalkan untuk memenuhi panggilan azan. Saat lagi tertawa bersama, saat masih sibuknya diskusi bersama, saat kejadian penting pun yang membutuhkan jawaban dari kedua, dia tinggalkan. Ganteng? Jangan ditanya lagi. Dia idola sekampus. Akhirnya perempuan itu pulang dengan jawaban yang membuat hatinya tenang. Bunda hanya memberi sedikit kata. Iya, saya usahakan bilang kepadanya, insya Allah. Sejenak setelah kepergian perempuan itu, bundaku tertegun. Merenung harus bagaimana? Mungkin juga bila lelaki tersebut diberitahu tentang kejadian ini, dia pasti akan tetap memilih Bunda. Di dalam malam, dia berdoa agar mendapat ketangguhan hati dan dapat melangkah lebih pasti. Dia melakukan sholat istikharah. Lalu akhirnya dia mendapatkan jawaban atas semua kejadian ini. Bundaku pun merelakan cintanya. Suatu siang menjelang sore di kampus, Mas Rifki, aku ingin ngomong serius, kata bundaku. Jangan sekarang, habis ini sudah mau masuk waktu asar, jawab lelaki tersebut. Oke, habis asar ya. Insya Allah. Jam menunjukkan pukul 4 sore. Bunda dan dia bersama salah satu temannya menodong lelaki tersebut. Baiklah, apa yang kau katakan? Baiklah, apa yang ingin kau katakan? Ujar lelaki tersebut. Aku ingin menanyakan sesuatu hal yang serius. Tolong dengarkan baik-baik. Baik. Oke.
apabila ada seorang wanita yang Mas cintai dan Mas juga mencintainya, apa yang akan Mas lakukan bila ada seorang teman Mas bilang bahwa dia juga mencintai wanita yang Mas cintai? Seketika lelaki itu terdiam tanpa kata, tak menyangka bahwa yang ditanyakan sesuatu hal yang menyangkut perasaan. Beberapa menit berlalu tanpa ada obrolan. Apa? Kata Bunda bosan menunggu. Aku tidak bisa menjawabnya sekarang. Lantas kapan? Jawab Bunda tidak puas. Secepatnya insya Allah. Beri waktu aku untuk berpikir. Beberapa hari berlalu. Lalu dia datang. Beberapa hari berlalu. Dan dia datang menghampiri Bunda. Bagaimana? Kata Bunda dengan penuh harap. Aku berusaha menjawab sebisaku. Kuharap ini adalah jawaban yang terbaik. Bunda pun lebih menajamkan pendengarannya. Lalu dilanjutnya. Insya Allah, aku akan merelakan orang yang aku cintai itu bersama orang lain. Bundaku pun tersenyum mendengar jawaban dari laki tersebut. Lalu diceritakan semua kejadian perempuan yang datang kepadanya pada beberapa malam yang lalu. Akhirnya, lelaki itu pun paham maksud dari pembicaraannya. Beberapa tahun kemudian, setelah lelaki itu menikah dengan wanita tersebut, datanglah Bunda bersama teman-temannya untuk menjenguk dia yang sudah memiliki balita. Bundaku menggendong balita kecil yang mirip dengan ayahnya tersebut. Dan terdengar sekilas suara bisikan ayah dari balita tersebut saat melewati Bunda. Seharusnya ibu dari balita tersebut itu adalah kamu, kata lelaki tersebut. Bundaku mengepalkan tangan kanannya ke hadapan lelaki tersebut, tanda mengancam. Semua orang di ruangan itu tersentak melihat Bunda dan tercengang heran. Ada apa sebetulnya yang terjadi? Dan sejak saat itu, Bunda jarang sekali berkunjung ke teman lelaki, walaupun hanya untuk melihat bayi dari temannya. Sekian. Cerita sedih di atas diambil dari cerita guru saya sendiri. Nama asli dari Ibu Andriani, guru yang